Terpusnas pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Terpusnas dimanapun saja kalian berada. Oke, pagi ini ketemu sama saya Andriansyah di program acara sharing session peran milenial di Hari Buku Internasional. Nah, ini dia, keren sekali ya. Oke, sekeren penyiarnya juga ini ya kayaknya. Oke, walaupun puasa tetap nggak mengurangi semangat kita di pagi hari ini, tentunya untuk berdiskusi mengenai gimana sih teman-teman ini menanggapi soal Hari Buku Sedunia atau Hari Buku Internasional. Tentunya punya pendapat masing-masing. Nah, di samping itu siapa sih narasumbernya? Nah, ini perlu saya kasih tahu nggak ya? Tentunya pada kepo semuanya. Oke, yang paling ujung dulu ini, ujung mana Mas? Ujung virtual ya. Yang paling ujung virtual. Yang paling ujung virtual ini ada Mbak Hera Yulita ya. Selamat pagi Mbak Hera. Halo, selamat pagi Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini gimana di sana, cuaca cerah? Cerah, Pontianak cerah beberapa hari belakangan. Terus Iya. ini posisinya lagi santai apa lagi sibuk ini? Ganggu nggak? Santai menuju sibuk sih Mas. Oh, Iya. menuju sibuk. Oke. Sibuk saya, iya. Saya santai. Aja ya. Oke, yang dari Pontianak ada Mbak Hera, terus kemudian yang onset di pagi ini yang paling ujung mana ini? Kanan kiri? Kiri saja dulu, yang dari kiri. Nah, yang dari kiri ini ada siapa? Perkenalkan diri kamu, Say. Waduh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka. Dari mana? Saya dari Medan, cuman saat ini lagi tinggal di Depok, sedang kuliah. Sedang kuliah, ngambil kuliah? Jurusan apa? Mengambil kuliah jurusan kesehatan masyarakat. Selain itu selain kuliah saya pun menghabiskan waktu untuk bekerja juga ya, part time gitu. Oh, part time seperti itu. Oke. Kerjanya sambil kuliah atau Ya. kuliahnya sambil kerja? Oh. Sama saja ya. Oke. Hobinya ngapain ini? Kalau Hobi. boleh tahu. Hobi. Iya, hobinya ngapain? Kalau hobi saya sih membaca dan menulis juga ya, karena menulis review buku juga. Sudah berapa buku yang direview? Nggak tahu, udah banyak banget. Sudah banyak banget Iya. tentunya. Oke. Udah banyak banget. Itu yang direview biasanya buku-buku apa? Novel atau buku apa? Biasanya sih kalau ada buku non fiksi seperti self improvement gitu, kemudian saya juga lebih prefer ke buku-buku perempuan gitu, yang ditulis perempuan dan tentang perempuan. Oke. Dan saya suka dengan isu-isu perempuan. Kenapa kalau suka isu perempuan? Ada karena- apa? Enggak, karena kalau di Indonesia ini ya, maksudnya jadi peran perempuan dalam publik itu sedikit gitu loh, karena itu faktornya ada kayak semacam gaya patriarki gitu loh, dimana didominasi sama pria. Iya. Gitu Yes, sih. I know. Oke, lanjut di sampingnya ada mas-mas ganteng ini dari mana ini? Perkenalkan diri kamu Mas. Namanya siapa Mas? Ya, nama saya Hanif Hibatullah. Biasa dipanggil Hanif. Ya, saya sebenarnya orang Solo. Lebih ke Sukoharjo. Lebih ke Sukoharjo Iya. ya. Tapi saya tinggal di Tangerang sekarang. Ah. Saya kerja sambil kuliah sih. Jadi paginya kerja, kemudian malamnya kuliah gitu. Oh. Kelas karyawan lah. Kirain malamnya tidur. Kalau malam tetap tidur. Oh, tetap tidur ya. Iya. Kirain nggak ada sumber buat tidur. Oke. Kalau boleh tahu kuliahnya ngambil jurusan apa ini? Saya jurusan IT. Jurusan IT. Iya. Lebih ke apa? Kalau IT-nya saya software engineering sih. Software Engineering. Ya kayak programmer gitu, programming. Oke. Tapi bukan jadi hacker kan? Oh, bukan. Kalau jadi hacker ya hacker yang baik gitu. Oke. Lanjut di sebelah kirinya Mas Hanif ada siapa ini? Halo Sobat PBS, perkenalkan nama saya Panji. Asalnya dari domisili dari Indramayu, Jawa Barat.
Domisili dari Indramayu, Jawa Barat. Indramayu, Jawa Barat. Ini sementara di sini ngekos nggak? Sementara ini ngekos juga. Ngekos di sini ya? Ya, betul. Masih ada acara ya? Masih ada acara. Oke, kalau boleh tahu kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Indonesia. Saya ambil hukum. Ambil hukum. Ambil hukum. Wah ini, Iya. ini juru hukum ini. Ya, mantap. Mantap betul ya. Ini dari engineering ada, terus kemudian hukum ada, Kesehatan juga. kesehatan juga ada. Nah ini kalau mau konsultasi silahkan ini, udah komplit ini satu regu ini. Oke, yang saya tanyakan ini mungkin satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Ini kayaknya aku mau tanya dulu sama Mbak Hera yang sekiranya jauh di sana. Ini kasihan ini, nggak ada temennya dia kayaknya ini ya. Oke, Mbak Hera, aktivitasnya apa? Aktivitas saya sekarang ada dua ya Mas ya. Pertama itu aku bersiaran di RRI Pontianak. Yang lalu juga ini sedang membangun satu toko buku. Toko buku Hara namanya di Pontianak gitu. Oke. Udah sih, ya. Kapan mulai berdiri toko bukunya? 5 Oktober 2018. 5 Oktober 2018. Sudah Iya. berapa tahun dari sekarang? Hampir masuk 3 tahun ya, alhamdulillah. Oke. Sampai sekarang gimana perkembangannya kalau boleh tahu nih teman-teman yang di sini? Kalau secara progres, karena ini kan bukunya yang saya jual ya atau yang disediakan ini ya buku yang berkonteks Kalimantan Barat sih Mas. Jadi buku-buku yang ditulis oleh penulis Kalbar atau buku yang bercerita atau isinya tentang Kalbar, diterbitkan penerbit Kalbar. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan Kalbar itu bisa ada di sini, diusahakan seperti itu. Lalu kalau secara progres awal-awalnya kan baru secara online ya, karena memang ini kan memang masih belum memungkinkan untuk menyewa satu tempat atau apapun itu untuk toko buku secara offline gitu. Tapi alhamdulillahnya kemarin per Maret tahun ini sudah ada toko offline-nya. Nah setelah ada offline-nya, selain menjual buku yang berkonteks Kalbar itu, saya juga menyediakan satu pojok baca untuk teman-teman yang memang entah itu mahasiswa atau apa yang mencari tugas gitu. Lalu juga bisa dipinjam, konsepnya mau seperti itu nanti, begitu sih Mas. Oke, jadi masih aktif terus ya sampai sekarang ya? Iya, alhamdulillah masih. Oke, sukses selalu buat Mbak Hera. Amin, terima kasih. Oke, sebelumnya ini saya perlu tahu juga seperti apa sih Post and Win itu. Nah, ini ada panitianya, sudah saya datangkan langsung jauh-jauh. Ini dari mana ini panitianya ini? Selamat pagi Mbak Tami. Pagi Mas Andre. Oke, Mbak Tami, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ya ini kok kurang dekat apa gimana ya? Mikrofon kamu biar agak kedengeran. Ya, oke. Oh harus dekat ya? Ya, harus deket-deket ya. Ya. Apalagi deket sama-sama. Oh, saya salah ya. Oke, gini. Kemarin ini teman-teman yang sudah ada di sini adalah pemenang Post and Win batch kedua. Ya, Batch 2 ya. Oke. Nah, saya datangin ke sini dan juga teman-teman dari media sosial, ya kan? Itu kalau boleh tahu apa sih latar belakang yang panitia selenggarakan ini kok harus ada Post and Win, nah kayak gitu, seperti apa? Mungkin tanggapannya Mbak Tami sendiri, silakan. Oh ya, tadinya tuh di awal-awal tahun ini ya, tahun 2021 kita kan kayaknya sosmed perpusnas itu ya udah kegiatannya webinar gitu ya, karena mungkin karena pandemi kan. Jadi postingannya webinar. Nah, untuk memberikan postingan yang fresh, yang beda gitu, sekaligus bisa mengikutsertakan masyarakat, terutama yang tidak terjangkau ke Perpusnas, kita mengadakan acara Post and Win. Karena di acara Post and Win itu selain bisa meningkatkan insight sosmed,
itu juga bisa apa ya, masyarakat itu berpartisipasi di event yang kita. Oke. Nah, Ya. sebelumnya kenapa kok milih Post and Win? Kenapa kok nggak milih misalkan event yang lain kayak gitu? Karena kayaknya itu yang paling mudah. Ya, oke. Itu yang paling mudah dan cukup mengupload, mereka memberikan caption dan kita beri penilaian. Itu kan dengan apa usaha yang mungkin nggak begitu rumit, nggak begitu rumit, tapi partisipannya banyak. Nah, dan satu lagi nih, Iya. ya, kenapa? Karena IG itu biasanya orang itu condong ke foto-foto yang Instagramable. Biasanya seperti itu. Atau mungkin ada jiwa-jiwa yang lain yang ingin, nah itu loh. Saya pengen bahas cuma nanti aja, ya kan? Repot nih kalau sekarang. Oke, Mbak Tami, kalau boleh tahu, aku nggak nanya soal model penilaiannya, tentunya dari panitia sendiri. Nah, harapannya ke depannya itu ada nggak event yang seperti ini lagi, mungkin yang lebih apa istilahnya lebih inovatif lagi, atau mungkin sudah dalam bayangan, sudah dalam rancangan seperti itu? Ada. Jadi di tahun ini tuh kita udah menyiapkan 12 event post-and. Jadi nanti akan selalu apa tematik gitu loh, misalnya bulan itu ada peringatan hari apa. Oh gitu. Disesuaikan dengan momennya seperti itu ya? Iya, kayak yang kemarin yang batch itu kan sesuai hari buku sedunia, jadi 23 April semuanya. Oh Mas gitu. batch 1 juga. Rencana untuk bulan depan mungkin ada nggak? Atau ini sedikit ini ya, sedikit bocoran sedikit ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa lah. Tunggu aja. Oh gitu ya. Oke, menyiapkan captionnya. Siap. Nanti tentang Ipusnas juga ada, tentang Hari Anak juga ada. Oke. Kalau Hari Anak mungkin nanti aku gitu, aku sendiri ya mungkin ya. Ya, nanti kita kasih pewarna. Oh gitu. Iya, nanti aja. Oke, tentunya menarik sekali ya. Jadi nggak hanya terus foto terus diupload kayak gitu nggak ya? Karena tentunya ada tema-tema tersendiri yang disempatkan di setiap event yang diselenggarakan oleh layanan media sosial seperti itu. Oke Mbak Tami, terakhir ini pertanyaan buat kamu ya, sebelum kita nanti berlanjut ke yang lain. Ada nggak dari ke semua konten kreator atau ke semua peserta yang ikut kemarin, ada nggak salah satunya yang mungkin unik menurut Mbak Tami sendiri? Ada. Itu pas saya lihat itu langsung terkesan gitu. Ya. Ada sih salah satu pemenangnya juga tapi nggak bisa datang. Oh gitu. Nggak apa-apa ya, maaf. Tapi saya langsung ini bisa dibikin video juga, dia ada reviewnya juga. Cukup kreatif sih menurut saya. Cukup kreatif ya. Oke, berarti yang kreatif, yang inovatif seperti itu ya mungkin nanti. Oke, terima kasih Mbak Tami atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di pembahasan yang lain ya, atau di ruangan yang lain. Oke, sebelumnya kan tadi sudah sama-sama perkenalan. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mbak siapa ini? Yang ada di kiri saya dulu aja deh, ya. Yang ada di kiri saya ada Rizka ya? Rizka saja. Oke. Rizka, apa yang latar belakangi kamu ikut program acara Post and Win ini? Apa ya? Pertama sih karena memang di situ kan di situ kan ada syaratnya itu kayak kita membuat caption di buku yang mau kita upload yang sedang kita baca kan. Nah karena memang saya suka nulis untuk review buku, nulis caption gitu, ya udah saya ikutan gitu loh. Apa mungkin terinspirasi dengan kejadian-kejadian yang sudah pernah berlalu gitu? Enggak. Oke. Kalau boleh tahu model gambar yang diupload seperti apa sih? Saya tuh pegang buku gitu loh. Pegang buku. Lokasinya di mana? Di kalau nggak salah itu kayak di kafe deh.
Di pas lagi makan. Cuman kebetulan bawa buku juga, ya udah sambil foto. Oh gitu. Tuh. Itu maksudnya bersama teman-teman atau cuma sendirian? Nggak, ada teman, kan dia yang motoin. Oh. Temen. Oke, terus kontennya kemarin itu kan seputar Hari Buku Sedunia ya. Nah, informasi apa yang ingin Rizka sampaikan ke khalayak publik terkait foto yang diunggah kemarin? Oke, jadi kalau saya sendiri kan saya ingin menyampaikan terkait foto yang saya unggah ya. Itu captionnya kan kebetulan tentang membaca itu adalah sihir perempuan. Nah, jadi saya mengajak terutama pada kaum perempuan dimanapun berada untuk lebih berpartisipasi dalam bidang literasi, terutama membaca buku. Terkadang apalagi perempuan ini sering dihakimi gitu loh sama buku yang mereka baca. Misalkan nih, kalau ketika seorang perempuan membaca buku, otomatis kan itu pasti ada perubahan pola pikir. Gitu. Yeah. Nah, ketika pola pikirnya berubah, otomatis kan hal-hal yang mendiskriminasi dia ini kan pasti dia akan melawan gitu loh. Nah, nanti kadang-kadang masyarakat di sini tuh kayak, kenapa kamu baca buku gitu loh, mending nggak usah. Kan membaca buku itu kan ujung-ujungnya kan membuat kamu melawan gitu loh, kan gitu. Nah, jadi dengan begitu, apalagi juga ini buku, dalam membaca buku ini kan bisa dibaca buku terus mungkin dia cuma baca novel doang kan. Dia kayak pula, ngapain sih baca buku novel? Itu kan cuma novel doang, novel cinta-cintaan, gak jelas banget, ngapain sih? Mending kalau tentang sains gitu, mending baca kayak gitu kan. Nah, jadi harapan saya itu kepada publik, semoga minat bacanya itu diniatkan. Apapun yang kamu baca itu, mau dia buku fisik, mau dia secara digital juga, silakan baca. Itu walaupun dia singkat, misalkan halamannya singkat atau apapun itu aja lah. Itu sih harapan saya yang ingin saya sampaikan ya. Semoga kebiasaan membaca itu kita biasakan gitu loh. Nah, punya gambaran nggak kira-kira kamu punya harapan ini mas, sebetulnya dari wanita-wanita yang mungkin mengatakan bahwa membaca buku itu kurang ada manfaat atau nggak ada manfaatnya, ya kan? Nah, kamu punya gambaran atau dari teman-teman kamu punya gambaran ketika kamu pengen bergerak seperti itu, pengen buat semacam ini nggak, semacam gerakan secara real nggak? Dalam arti dari diri kamu sendiri atau dari komunitas, mungkin kamu ikut komunitas atau mungkin ikut siapa kayak gitu? Iya, oke. Nah, kalau saya sendiri sih kebetulan ada juga komunitas buku ya. Komunitas perempuan lain juga ada gitu loh, selain buku ada juga komunitas untuk isu perempuan. Nah, biasanya kalau misalkan untuk menggerakkan dari kebiasaan membaca ini, misalkan nih ada kayak temu akhir bulan, kita kayak nge-review buku gitu bareng-bareng, misalnya satu buku kita akan bahas kira-kira buku itu dia tentang apa sih. Kita kayak semacam bedah gitu loh, bedah sendiri gitu loh bareng teman-teman gitu loh. Terus kemudian kadang-kadang juga untuk untuk supaya banyak partisipan untuk soal minat baca ini, kadang juga sama teman-teman kayak buat semacam giveaway gitu loh. Kayak tapi ada syaratnya. Misalkan nih bukunya, misalkan nih kayak kamu nge-review, nanti kita lihat yang mana yang paling menarik. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya ya itu kan bisa membuat orang-orang tertarik ya, terutama kaum perempuan. Apalagi kalau misalkan kita fokuskan wajib bahwa yang kamu baca itu adalah buku perempuan ditulis sama perempuan lokal ya, maksudnya Indonesia sendiri. Atau mungkin kumpulan kisah-kisah perempuan yang inspiratif mungkin sampai sekarang kan ada itu kemarin, cuman saya belum sempat kemana alurnya dia mau bernaung di penerbit mana. Jadi kumpulan orang-orang inspirator, wanita-wanita inspirator, termasuk kemarin yang meninggal kena COVID di rumah sakit yang ada di Solo.
tuh tetangga kamu? Orang Solo. Ya, orang tetangga kamu mungkin Sukoharjo. Iya sekarang. Tetangga kamu. Ya, itu. Kemarin aku sama-sama itu kemarin nyari penerbit yang memang bisa menaungi. Banyak tuh penerbit. Gitu, termasuk ke sini, ke Perpustakaan Nasional di Perpusnas Press seperti itu, ya. Nah, ngomongin inspirasi soal wanita telat ya, kita kemarin dari hati. Iya ya benar. Hari Iya, oke. Kalau gitu, kira-kira aku boleh nggak ikut reviewnya? Nanti aku yang dimenangin kayak gitu. Iya. Biar dapat giveaway-nya ya kan. Kan wanita biasanya Mas. Aduh. Oke, sekarang ke Mas Hanif ya. Mas Hanif, apa yang melatar belakangi Mas Hanif ikut event ini, Mas? Jadi sebenarnya gini Mas, saya kan kemarin ya beberapa saat lalu main ke perpustakaan sama teman saya kan. Itu sebenarnya niatnya selain baca buku, saya juga hunting foto gitu. Jadi teman saya ngajak, ayo nih ke perpustakaan, di sana banyak spot foto yang bagus loh gitu. Yeah. Nah, terus habis itu saya ambil beberapa foto yang emang kebetulan spotnya bagus-bagus dan instagramable gitu. Nah terus habis itu foto tersebut tuh belum saya sempat upload dan kebetulan ketika saya mau upload itu saya baca di Instagram Perpusnas, wah ada event post and win gitu. Jadi temanya Hari Buku Sedunia dan kebetulan saya juga di koleksi foto saya tuh ada gambar saya yang lagi baca buku gitu. Wah ini cocok banget nih sama event yang post and win dari Perpusnas. Jadi makanya habis itu saya upload dan ikutan post and win ini. Ya sebenarnya agak iseng-iseng dikit tapi juga berharap menang dan alhamdulillah harapannya terkabul. Iya, alhamdulillah harapannya terkabul. Gitu. Oke. Kapan terakhir ke sini sama teman-temannya itu? Terakhir ya baru sebulan lalu sih. Baru sebulan Iya, lalu ya. Di sini nyari materi apa? Kebetulan saya materi baca atau materi fotonya nih? Materi baca ya materi foto ya terserah. Ya, gitu. Kamu mau ngomong apa terserah. Ya kan banyak materi. Sebenarnya kalau dari foto itu kan saya banyak ya Kak, di Perpusnas yang lantai paling atas itu kan banyak pemandangan bagus-bagus gitu. Jadi saya kebanyakan foto di sana. Nah terus habis itu saya itu tuh sebelum pulang mau baca-baca buku sebentar di daerah koleksi monografi gitu. Nah terus habis itu kebetulan saya suka baca buku-buku yang bertemakan Islam. Nah, jadi kemarin foto yang saya upload tuh bukunya judulnya Masuk Surga Tanpa Hisab gitu. Nah jadi itu temanya juga bagus dan saya tertarik untuk baca-baca buku Islam. Kebetulan teman saya juga baca buku Islam juga. Tapi selain baca-baca buku Islam di situ sebenarnya banyak juga ya. Saya sempat baca buku sains juga, terus habis itu ada buku komik juga ya, sekedar untuk hiburan. Saya juga baca komik gitu sih. Kalau genre buku yang diminati apa, Mas? Saya lebih suka buku-buku Islami gitu, religius gitu. Buku religius? Iya. Wah, ini calon dai ini ya? Amin gitu. Oke. Kalau pas ke sini kemarin, ya kan, itu lebih milih ke mana? Ke layanan apa? Kalau di sini? Kalau saya di sini saya lebih ke layanan multimedia sih. Kenapa kok di multimedia? Karena gimana ya? Sekarang kan era revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah jadi kita belajar tuh kan bisa lewat mana saja dan kapan saja. Nah kebetulan di sini layanan multimedia tuh lengkap gitu. Kita bisa bawa laptop sendiri atau di sana juga ada komputer kan, disediakan komputer. Kemudian akses internetnya juga lumayan kencang dan terjangkau. Jadi saya lebih suka ke layanan multimedia itu buat nyari info-info terbaru dan juga belajar-belajar. Yang kebetulan saya jurusan IT, saya juga suka belajar IT di situ. Jadi tempatnya juga nyaman di layanan multimedia gitu. Jadi saya lebih prefer untuk belajar secara digital gitu, melalui online gitu.
Oke, pas ke layanan multimedia itu disuruh bayar nggak? Wah, enggak dong, gratis. Gratis ya. Tis. Cuman pakai apa kemarin? Kita nyerahin kartu anggota perpustakaan, terus habis itu di scan, udah habis itu dikasih akses internetnya. Oke. Ya, enak ya. Enak ya? Iya. Ngomong sama orang IT ya kayak gini. Coba kalau bukan orang IT, beda lagi ceritanya. Oke. Selain lantai 19 mungkin kalau lantai-lantai yang lain kira-kira suka yang di layanan apa? Oh iya. Kalau kemarin kan saya dan teman saya juga suka hobi fotografi ya. Nah jadi di perpustakaan nasional ini juga ada bagian lantai dokumentasi dan fotografi gitu. Nah jadi saya suka lihat-lihat koleksi dokumentasi dan fotografi itu supaya juga nyari referensi gitu Pak. Foto yang bagus tuh seperti apa, dan berharap juga siapa tahu nanti foto kita bisa dipajang gitu kan. Dipajang di mana Mas? Dipajang di mana-mana lah. Intinya bisa terkenal gitu. Takutnya gini nanti dipajang di mana-mana dicari orang hilang. Oke Mas, ini bisa aja nih ya. Saya juga pengen tahu nih dari Mas Panji. Boleh Mas. Dari Mas Panji ini ini orangnya orang ini, wah ini pasti biasanya ini pengalamannya luas banget. Oke Mas Panji, apa yang melatari Mas Panji ikut acara Post and Win ini? Jadi sebelum saya tahu ya, jadi acara ini mungkin saya sebelumnya udah mengikuti dulu Mas sosial media dari Perpusnas. Iya. Kemudian ada satu waktu di mana Perpusnas mengadakan Post and Win gitu kan. Nah kemudian saya tertarik di situ karena mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh panitia, karena ini menguji kita untuk bagaimana kita caranya menulis, ya, dengan kata lain menulis caption di Instagram gitu kan. Terus kemudian kenapa tidak hobi kita gitu dapat bisa juga dinikmati teman-teman yang lain. Dalam hal ini kita memotret diri kita sedang membaca. Kemudian sempat 2 hari nggak bisa tidur Mas, karena kenapa? Iya, memikirkan gimana caranya untuk ambil foto sekiranya menang gitu kan. Oh iya. Iya, saya sempat nggak bisa tidur. Kemudian ada sedikit kemudahan lah yang diberikan hari Senin kan. Dan saya juga ada kebiasaan setidaknya 1 minggu sekali untuk ke perpustakaan gitu kan. Nah, kemudian tepat di hari Senin itu ya ada kepikiran untuk ya melanjutkan ide sebelumnya gitu kan, untuk ikut Post and Win ini. Kemudian ada namanya perpustakaan, ada pemustaka yang lain gitu kan. Nah di situ saya comot satu, Mas tolong bantuin foto saya gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya nggak terkonsep-konsep amat gitu kan. Tapi dipikirin malah ya. Oke, sampai nggak bisa tidur gitu. Terus iya, kebetulan buku yang saya baca itu kan judulnya Sejarah Filsafat Barat ya. Ya. Tentang penulisnya Bertrand Russell. Nah, setebal 1000 halaman itu saya mikirin juga kan akhirnya bagaimana caranya buku ini dapat dilihat oleh orang gitu. Kalau misalnya kita foto biasa gitu, tanpa melihatkan cover depannya kan, jadi orang penasaran gitu kan apa gitu. Ya mungkin nilai estetikanya juga agak kurang gitu. Makanya dengan motivasi yang teguh ya Mas ya mungkin saya sedikit berjuang, agak diangkat-angkat sedikit kan pakai tangan saya, kemudian ya dipotret oleh teman saya yang ada di situ. Kemudian dari situlah gitu ya, saya merangkai caption itu. Sebenarnya caption juga sudah dipersiapkan sebelumnya juga gitu. Karena sudah ada gitu. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya menitik beratkan tentang apa gitu buku itu ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita itu sebagai milenial gitu, apalagi di event yang luar biasa besar ini ya penting juga kita memahami sejarah gitu.
entah itu sejarah filsafat ataupun sejarah dari hal yang kecil aja, misalkan dari keluarga kita ataupun pahlawan kita, seperti itu Mas. Nah, kalau boleh tahu ini fotonya di mana ya? Saya foto itu di perpustakaan daerah di Indramayu. Di Indramayu. Di Indramayu. Oke, berarti posisinya Masnya di Indramayu pada saat itu. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, ya, sejarah filsafat Barat. Sejarah filsafat Barat. Masnya mungkin bisa ngasih sedikit gambaran. Isi bukunya kurang lebih seperti apa sih? Jadi isi bukunya itu mungkin saya sedikit simpulkan bahwa itu tentang perjalanan dari filsuf-filsuf, ya, dari mulai Socrates, terus Plato, dan sampai pada akhirnya perkembangan sosial politik hingga saat ini. Nah, kebetulan dari waktu saya membeli buku itu sampai sekarang ya Mas, itu baru 300 halaman yang saya baca Mas, gitu kan, belum sampai setengah-setengahnya gitu. Itu kan tebel banget ya, sampai 1000 gitu. Ya, ini tebel banget ini. Iya. Ini mungkin 5 hari 5 malam nggak sampai. Iya, jadi butuh perjuangan gitu untuk baca itu. Kalau kan. Iya, begitu. Oke. Jadi pesan Mas Panji sendiri apa ketika membuat foto itu kepada masyarakat? Ya, tadi mungkin saya ingin membuat iklim lah kepada lingkungan saya gitu, bahwa kita itu perlu untuk membaca. Nah, itu kan banyak manfaatnya baca lain sebagainya. Dan saya ingin mengirimkan pesan atau sinyal bahwa sejarah itu penting untuk kita baca gitu, sehingga kita tuh bisa paham dari mungkin sebelum kita lahir itu kita harus tahu itu perjalanan. Misalkan dalam hal ini yang saya baca filsafat gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa membaca buku lain sejarah apa gitu. Misalkan Mas Hanif tadi tentang Islam gitu kan. Mungkin sejarah Islamnya kan pasti sudah pernah baca gitu. Iya. Dan itu mungkin bisa sangat menarik gitu. Perjalanan sejarah Islam, misalkan saat masuk di Indonesia, dari tadi penyebarannya seperti apa lain sebagainya. Jadi hal itulah yang mungkin saya tekankan, karena mungkin kebanyakan dari kita ya, mungkin dari sobat-sobat WBS juga agak mungkin sedikit boring kalau baca-baca sejarah gitu ya. Ya nikmati saja gitu kan, ya, perjalanan benar. itu Nah. gitu. Gitu Mas. Tentunya sejarah itu memberikan makna baru sebetulnya kalau menurut saya. Ya, dari sekian peradaban itu memang sejarah lah yang mencetak rekor. Ya, betul. Adanya sesuatu itu kan memang dari sejarah Mas. Ya kan? Betul. Adanya apa itu juga sejarah. Betul. Juga kayak gitu. Nah, oke, sekarang saya ke Mbak Hera ini ya. Oke, Mbak Hera, apa pendapat Mbak Hera ya? Kenapa Mbak Hera ikut acara Post and Win ini? Kalau dari saya pribadi, yang pertama ingin ikut mengkampanyekan gerakan ini gitu. Maksudnya ingin memberitahukan kepada teman-teman Instagram, karena kan ini via Instagram ya, panitia memutuskan memilih ini mediumnya Instagram gitu, untuk memberitahukan bahwa yang pertama Perpusnas itu beragam gitu. Maksudnya tidak hanya tentang meminjam buku saja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti sebagai anak muda gitu. Ini kan cerdas ya kalau menurut saya, teman-teman panitia yang mengadakan kegiatan seperti ini, dan akhirnya benar kalau kata Mbak Tami tadi, insight Instagramnya pasti naik karena yang ikut pasti akan banyak juga kan. Nah, yang pertama itu. Lalu yang kedua, ini memanfaatkan kartu anggotanya Mas. Saya sayang ya jauh-jauh dari Pontianak kemarin ke Perpusnas, lalu pikir, lalu sempat mampir, dan saya ketika saya pulang lagi ke Pontianak belum ada agenda yang memang bisa memungkinkan saya ke Jakarta. Lalu ini kan syaratnya salah satunya ini kan di formnya mengisi kartu anggota, berarti kan ada keuntungan lebih gitu dengan kita menjadi anggota Perpusnas. Lalu yang selanjutnya saya juga
kadung suka sama adminnya Instagram untuk Perpusnas. Misalnya saya bertanya, Mbak, halo, misalnya admin, saya ingin bertanya kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya perpanjangan kartu atau bagaimana, itu gimana ya, mereka cepet gitu. Saya tidak tahu ya, nggak ada berapa orang admin di Instagram Perpusnas, tapi yang pertama responnya pasti cepat, yang kedua enak gitu, maksudnya menjawab sesuai dengan apa yang kita pengen tahu gitu. Itu sih yang membuat saya ingin ikut Post and Wait gitu. Dari acara kemarin ini saya belum ngecek IG-nya. Kemarin yang di-upload fotonya ini Mbak Hera pengen menyampaikan apa ke khalayak publik? Jadi buku yang saya putuskan untuk di-share itu judulnya Silsilah Duka, ditulis oleh Dwi Ratih Ramadhani. Bukunya tidak tebal mas, tapi padat gitu. Maksudnya isinya di sana ada tentang perempuan, tentang menjadi ibu, tentang parenting, tentang konflik sebuah keluarga begitu. Jadi dan yang kedua lokalitas, maksudnya yang diangkat adalah cerita dari Madura, latarnya full Madura. Dan saya memang kebetulan karena saya sejarah ya, dan saya minatnya di sejarah lokal gitu. Dan akhirnya buku ini yang saya putuskan untuk di-share. Perkara menang atau tidak, yang penting orang tahu dulu ada buku sebagus ini yang bisa memberikan insight baru pada kita tentang oh ternyata menjadi perempuan dan menjadi ibu di satu budaya itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Oh ternyata menjadi ibu itu tidak hanya tentang berbagi kelucuan anak gitu, tapi ada pola pikir anak yang perlu kita ketahui lebih jauh, pola pikir mereka, kebiasaan mereka, apa yang mereka mau. Makanya di akhir caption saya menyatakan bahwa saya memang belum menikah gitu. Maksudnya buku-buku literatur tentang parenting atau tentang perempuan dan pernikahan dan relasi-relasi yang ada pada mereka itu tidak hanya dibaca untuk yang sudah menikah atau akan menikah, tapi harus dibaca juga oleh perempuan-perempuan yang belum menikah ataupun yang memang akan ke sana gitu, supaya punya bekal, supaya punya pemahaman, supaya punya rancangan begitu. Oh ternyata seperti ini. Lalu yang kedua, saya juga menekankan bahwa buku-buku seperti ini, literatur seperti ini tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan, tapi untuk pria dan relasi yang ada di sekitar mereka. Karena kalau dalam buku ini juga diceritakan bahwa ternyata yang merenggut dalam tanda kutip semangat hidup perempuan, merenggut apapun itu yang ada dalam diri perempuan, itu bahkan orang-orang terdekat mereka sendiri. Gitu sih mas. Oke, ini iya. Udah kayak narasumber ya malah. Emang narasumber. Iya, benar sekali ya, benar. Oke, Mbak Hera sendiri biasanya sering review buku kak? Iya. Biasanya lumayan sering. Biasanya yang di review buku-buku apa? Kalau sejauh ini yang biasanya di review ada beberapa kategori ya, kalau boleh saya kategorikan. Yang pertama jelas yang berhubungan dengan sejarah, karena memang background dan minat saya besarnya di sana. Lalu yang kedua tentang perjalanan, ada beberapa buku perjalanan yang menurut saya oke dan isinya beda dari buku perjalanan yang lain, saya share juga. Lalu juga beberapa buku NH Dini, karena saya penyuka NH Dini begitu. Lalu random mas, lalu yang terakhir juga saya sempat mereview bukunya Joko Pinurbo sama Aan Mansur. Nah per 2021 ini minat saya lebih ke isu perempuan dan pengasuhan anak atau parenting. Makanya buku yang pertama dan saya baca lagi adalah Silsilah Duka ini. Jadi random, biasanya saya memang memilih minat saya tahun ini minimal begitu kemana begitu, biar saya fokus dan tidak kemana-mana ya. Karena kalau untuk membaca semua buku per 12 bulan dengan agenda saya yang lumayan juga, itu tidak akan bisa gitu. Tapi jangan sampai juga tidak baca buku hanya gara-gara dengan alasan aduh saya sibuk kan gitu. Itu sih mas. Ya mungkin nggak ada waktu atau mungkin ada acara dan bla 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 bla. Iya betul.
Oke, Mbak Hera. Nah, sekalian Mbak Hera, saya tanya di Hari Buku Sedunia, ya, di Hari Buku Sedunia, apa harapan Mbak Hera sendiri untuk di tahun ini dan juga di tahun-tahun berikutnya? Di Hari Buku Sedunia untuk tahun ini dan tahun berikutnya, saya berharap ini sekalian izin ya untuk Mbak Tami untuk saran sedikit sih Mbak. Kalau seandainya ada kegiatan post and win lagi, tadi kan saya dengar ada 12 kali ya, berarti ini baru batch 2, berarti masih ada 10 kali. Bisa diadakan untuk salah satunya saja begitu, untuk teman-teman taman baca atau teman-teman rumah baca gitu, yang hadiahnya begitu. Kalaupun yang ditujukan untuk taman baca gitu, kalaupun seandainya syaratnya kan harus ada form ya, maksudnya harus ada terdaftar sebagai anggota perpustakaan, bisa difasilitasi seperti misalnya saya ikut dan akhirnya hadiahnya tidak untuk saya, tapi saya tujukan ke taman baca mana yang saya rekomendasikan, begitu. Dan itu bisa lebih luas jangkauannya dan lebih besar manfaatnya kalau menurut saya pribadi. Karena saya juga punya program pribadi itu namanya Books for Others. Jadi buku-buku yang saya punya itu tidak hanya bertahan di saya, begitu, tapi akhirnya buku yang sudah saya baca itu biasanya akan saya berikan lagi ke teman-teman baca yang memerlukan. Dan setelah saya mengadakan itu, saya pikir kita perlu gerak bareng gitu, gerak bersama. Dan akhirnya saya mengajak beberapa teman, dan sampailah yang terakhir itu taman baca yang saya jangkau adalah satu taman baca namanya Kapoa di Sulawesi Tenggara di Bau-Bau. Saya di Pontianak, tapi buku-buku saya sudah sampai ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara gitu. Saya mikirnya saya memang belum pernah sampai ke Bau-Bau, tapi buku-buku saya sudah harus ada sampai dan dibaca adik-adik di sana. Dan untuk aksesnya sendiri, akses buku, kenapa saya memilih Kapoa? Mereka bercerita begitu bahwa ternyata minat baca adik-adik di sana tinggi, tapi buku-buku yang tersedia kurang begitu. Jadi alangkah menyenangkan begitu ya kalau Perpustakaan Nasional punya program yang tidak hanya menggait dalam artian merangkul teman-teman yang sudah menjadi anggota, tapi juga memfasilitasi untuk taman baca. Dan saya pikir teman-teman yang ada di studio sekarang begitu ya, ada Rista dan yang lainnya juga bisa melakukan sesuatu untuk taman baca yang walaupun mereka bukan foundernya atau tidak terlibat langsung di dalamnya, tapi mereka bisa menggunakan kartu anggota perpustakaan itu untuk memberikan satu bundle buku, misalnya satu paket buku, misalnya untuk adik-adik taman baca dimanapun itu, mau di Sulawesi, mau di Nusa Tenggara, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, mau di tempat teman-teman sendiri, silahkan. Kalau menurut saya seperti itu Mas. Harapannya seperti itu. Semoga kalaupun tidak bisa tahun ini, karena saya pikir teman-teman panitia pasti juga sudah punya rancangan kan, oh hadiahnya akan seperti ini, oh programnya akan seperti ini, akan tematik kalau kata Mbak tadi gitu ya, Mbak Tami tadi. Dan semoga tahun depan bisa dikonsepkan seperti itu, minimal satu sesi aja gitu. Kalau lebih akan silakan. Tambah banyak dengan banyak yang memenuhi. Oke. Sudah dicatat sama Mbak Taminya, ya. Coba nanti biar dipusingkan dia. Ya. Nah, ini nggak hanya Mbak Hera juga, ini ada Mbak Aliska ini juga. Ini mungkin dia juga seorang inspirator, ya pengen membangkitkan suasana yang gimana sih seorang cewek itu, ya ini cewek itu harus kuat juga kayak gitu. Tadi Rizka juga sudah ngomong pengen kedepannya membuat sebuah literasi, di mana literasi khusus untuk wanita membangkitkan semangat para wanita seperti itu. Oke, mungkin random Mas Hanif. Mas Hanif kayaknya udah mulai ngantuk nih. Kayaknya tak tanyain. Enggak, maksudnya puasa kan lapar. Oh gitu, iya. Ditahan aja, yang penting tetap semangat ya. Oke, Mas Hanif. Mas Hanif di Hari Buku Sedunia ini kira-kira apa ya yang Mas Hanif Mas Hanif inginkan di Hari Buku Sedunia ini? Mungkin
yang tahun ini atau mungkin yang tahun akan datang? Silakan. Kalau menyangkut Hari Buku Sedunia itu kan sebenarnya kita peringati untuk meningkatkan minat baca dari teman-teman sekalian, maksudnya buat diri saya sendiri dan maupun semua orang di dunia ini. Nah, karena setahu saya juga saya pernah baca-baca artikel kalau di Indonesia ini minat bacanya memang belum terlalu tinggi gitu lah. Maka dari itu saya ingin saya terhadap diri saya sendiri ataupun teman-teman lainnya itu mulai membaca buku di waktu-waktu luang. Jadi kan mumpung kita masih muda nih. Nah, di waktu muda ini kan banyak waktu luang ya kalau menurut saya, apalagi saya mahasiswa, kalau misalnya kegiatan paling kuliah, terus selain kuliah paling ngerjain tugas. Nah, kalau menurut saya itu kita punya banyak waktu luang, jadi kita harus memanfaatkan waktu luang tersebut buat hal-hal yang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah dengan membaca buku gitu. Jadi membaca buku kan sebenarnya banyak juga ya kategorinya, ada yang buku pengetahuan, terus kemudian saya yang suka baca buku-buku Islami gitu. Nah, terserah teman-teman, minatnya kan beda-beda. Jadi kalau menurut saya bacalah buku, meskipun itu buku-buku hiburan juga seperti novel, komik, itu kan yang penting kita membaca gitu. Karena dengan meningkatkan minat baca itu kan kita jadi menambah pengetahuan gitu loh. Nah, selain baca buku juga, kita juga bisa membaca ilmu pengetahuan melalui digital, karena sekarang memang era digital dan sudah tersebar banyak buku dalam bentuk elektronik atau e-book gitu kan. Jadi kita bisa baca buku dimanapun dan kapanpun. Ketika misalnya kita berpergian nih, buat teman-teman juga yang misalnya suka jalan-jalan atau mungkin sedang perjalanan ke kuliah atau kerja, kan biasanya naik kereta atau naik busway gitu kan, kita sambil menunggu waktu-waktu tersebut bisa mengisi waktu dengan membaca buku, baik buku fisik ataupun berupa e-book gitu. Membaca buku apa membaca WA? Ya, dua-duanya perlu. Siapa tahu kan WA-nya tentang buku juga. Ya, itu. Pengalaman, Mas Andre sangat pengalaman banget. Iya, Mas Andre sekarang baca WA. Iya, di bahasa mungkin biar kelihatan kayak baca, jadi dia buka-buka WA terus. Itu. Pas lagi. Iya. Oke, sekarang saya ke Mas Panji nih. Ya, Mas Panji. Kalau boleh tahu pendapat Mas Panji, ya, apa sih arti Hari Buku Sedunia menurut Mas Panji itu sendiri? Arti Hari Buku Sedunia mungkin saya artikan sebagai refleksi diri ya, Mas. Bagaimana sejauh mana kita tuh sudah membaca buku dan sudah mentransfer hal-hal positif di lingkungan kita gitu kan. Kayak misalkan mungkin dalam pertemanan kita, mungkin kita main sama orang-orang yang suka baca, teman-teman yang tidak suka baca mungkin bisa ikutan membaca gitu kan. Dan campaign peringatan Hari Buku Sedunia ini ya wujud dari kita tuh upaya konkretnya sejauh mana. Nah, saya sedikit termotivasi dari Mbak Hera gitu kan, yang sudah memang benar-benar langkahnya sudah benar-benar konkret banget gitu, bahwa buku ini ya harus bisa terbang kemana-mana gitu, tanpa harus kita ke daerah tersebut gitu. Tapi kalau nggak ada pilotnya kan nggak bisa terbang. Iya. Betul. Nah, ya benar kan? Berarti Betul, harus betul. ada pilotnya. Siapa pilotnya Betul. itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, kan Betul. gitu. Nah, Kan nggak harus pesawat. Bisa naik kapal. Oke, lanjut Mas. Iya, terus kemudian di sisi itu mungkin saya akan masuk kepada dari penyedianya sendiri ya, dalam hal ini Perpusnas ataupun perpustakaan daerah. Ini yang dilakukan oleh Mbak Tami ini positif banget gitu. Ini bisa dicontoh juga oleh perpustakaan daerah. Bagaimana ya, entah itu dengan cara Instagram atau lain sebagainya, intinya ya menggait gitu, mengajak teman-teman gitu untuk yuk kita memperingati Hari Buku, sejauh mana kita dapat membaca buku lain sebagainya, sebagai ya tadi refleksi diri juga gitu. Nah, kemudian dari situlah kan terbangun kan motivasi, mungkin
dari sesi ini juga saya bersyukur gitu dipertemukan oleh teman-teman yang hebat-hebat juga di sini, dan Mbak Hera yang di Pontianak gitu yang udah sejauh itu. Ya mungkin saya support lah gitu kan kegiatan dari Perpusnas ini. Mungkin tadi karena mungkin baru batch 2 gitu kan, mungkin masih mencari-cari apa yang lebih menarik lagi kemudian untuk bisa menyedot partisipasi masyarakat gitu. Mungkin tema-temanya yang lebih motivasi, betul gitu ya, lebih inspiratif kayak gitu. Betul, ya. betul. Oke, Rizka ini kayaknya udah resah ya ditanya. Resah dan gelisah. Aduh. Oke, harapan kamu Rizka di Hari Buku Sedunia di tahun ini ataupun di tahun depan, kamu sebagai seorang yang berprofesi di bidang kesehatan, karena sekarang ini kan musim COVID seperti itu. Oke, kalau harapan saya ya dalam Hari Buku Sedunia ini, dalam kalau misalkan dari kegiatan sendiri, dimana kita itu kan kebetulan tadi seperti yang katakan Mas Hanif kan baca buku apapun kan, termasuk pun baca buku kesehatan, artikel pun boleh sih. Itu kan membaca artikel kan butuh minat baca juga. Kalau nggak baca ya gimana bacanya. Nah, jadi harapannya dalam segi kita tuh nggak ada bosan-bosannya dan tidak dan mau tahu, maksudnya mau tahu untuk mencari, membaca informasi-informasi tentang kesehatan, terus misalkan apalagi dalam penyebaran hoax ya. Jadi minat baca itu sangat penting banget untuk memutus rantai hoax juga. Apalagi terutama pada kesehatan kayak kemarin kayak di COVID gitu kan, banyak tuh broadcast tentang obatnya minum ini misalkan, padahal sebenarnya itu kan nggak benar. Jadi kalau misalnya kita nggak baca, cuma kita tinggal share lagi kan, akhirnya orang semua kena hoax gitu. Iya, mungkin kalau saya bisa tambahkan kayak kejadian viral tadi ya, yang mungkin orang tua saking paniknya gitu melihat anaknya yang mungkin itu kan bagian dari medis ya, cuman orang tua tadi benar nggak mungkin kurang lah menggali informasi tentang itu, mungkin dianggapnya menyakiti gitu kan. Benar juga tadi, saya setuju. Jadi kira-kira begitu sih. Ya, betul sekali. Kenapa nih Mas? Kayaknya bingung banget. Enggak, aku bingung gara-gara Mas Hanif juga bingung ini. Saya belum baca beritanya. Udah tebak dari tadi, pasti belum baca ini. Makanya. Kebetulan belum lewat timeline mungkin. Soalnya jarang-jarang Mas Andre kan kalau siaran bengong kayak gitu kan jarang-jarang. Mungkin gara-gara Mas Hanif nih ya, kayaknya tersima banget ya Mas. Iya sih, saya pengen tahu banget beneran Mas. Saya jadi tertarik gitu buat. Oke. Mbak Hera ya, Mbak Hera. Iya. Mbak Hera. Gimana Mas? Dalam dunia literasi sekarang ini, ya kan, tentunya tuntutan sangat banyak sekali ya. Tuntutan sangat banyak sekali. Nah, dari itu dan dari acara yang terselenggara hari ini itu harapan Mbak Hera apa ke depannya? Karena kita sudah memasuki dunia yang serba digital, apa-apa digital. Kan nggak mungkin hari ini Mbak Hera ikut event terus masuk acara podcast terus dapat hadiah dan bla bla bla. Belum tentu 10 tahun yang akan datang atau 10 tahun sebelumnya seperti ini. Apa harapan Mbak Hera di 10 tahun yang akan datang atau yang akan datang saja gitu. Wow, kan sudah saya sampaikan Mas Andre pasti sudah profesional ini pertanyaannya dan kelihatan. Aduh, pertanyaan 10 tahun depan harapannya. Saya pikir 1-2 tahun ke depan dulu ya Mas ya, boleh. untuk perbukuan begitu ya. Dan kita tidak bisa menafikan kalau sekarang harus imbang, maksudnya kita tidak bisa melupakan dalam tanda kutip buku yang cetak gitu ya, tapi kita juga tidak bisa tidak mengikuti arus istilahnya begitu yang dunia digital gitu. Makanya Perpusnas juga sudah menyediakan begitu banyak akses begitu kan, salah satunya online kan, dan itu juga sangat membantu teman-teman. Saya mewakili teman-teman yang di luar Jabodetabek ya, maksudnya yang tidak bisa setiap hari punya akses, yang tidak bisa setiap hari bisa mondar-mandir ke Perpusnas begitu, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini begitu. Jadi kalau harapan kedepannya semoga salah satunya adalah
Perpusnas punya beberapa koleksi tambahan yang memang bisa kita akses, khususnya yang berbicara tentang lokal gitu. Maksudnya yang entah itu apapun bukunya begitu ya, penerbit dari manapun atau terjemahan atau bahasa asing begitu. Tapi ketika kita datang, ada buku yang bisa kita cari, ada buku yang bisa kita dapatkan, ada buku yang bisa jadi referensi untuk kita, baik itu untuk bacaan pribadi dalam tanda kutip memang kita ingini begitu ya, khusus untuk mengisi waktu kita, ataupun yang berhubungan dengan riset atau penelitian kita gitu. Maksudnya, harapan saya sih seperti itu. Lalu bisa ini terhubung dengan teman-teman pembaca yang lain. Saya berpikir saat ini saya sudah punya 3 teman baru, walaupun saya hanya bisa menyaksikannya lewat layar virtual gitu ya. Dan teman-teman bertiga ini saya pikir beruntung, mereka bisa punya koneksi baru gitu ya. Ada Rizka, ada Hanif, ada Panji gitu. Dan mereka satu lokasi kan, jadi bisa saling tukar buku kah, saling tukar informasi kah gitu. Dan saya minimal saya punya 3 teman baru, dan plus Mas Andre nya sendiri dong. Itu saya juga yang masih hanya sama ngamuk nanti disebut. Iya, aduh saya baru kepikiran, kok saya nggak nyebut hostnya ya, begitu. Jadi saling sharing, karena namanya kan sharing session ya. Sharing session, jadi saya harapannya tidak hanya putus ketika ini diputuskan selesai acara ini, tapi bisa berkelanjutan. Saya bisa kontak Rizka, ada buku apa, atau saya bisa berhubungan nanya Mas Panji, Mas ada buku sejarah apa yang enak, atau ada yang buku apa ya, siapa tahu ada yang belum saya baca gitu. Jadi sharing sessionnya berkelanjutan jangka panjang gitu, karena untuk urusan perempuan tidak akan lekang ya sampai kapanpun. Untuk bacaan tidak akan selesai di hari ini saja gitu sih. Lalu untuk panitia, Mbak Kami dan teman-teman, terima kasih sudah memilih saya sebagai salah satu pemenang batch 2. Saya juga tidak tahu bagaimana penilaian panitia, tapi saya pikir buku teman-teman yang lainnya juga memang layak untuk dibaca juga lebih banyak orang. Semoga itu tadi sih harapannya tadi, saran saya bisa dipertimbangkan minimal, walaupun belum tentu di ACC ya Mbak, tapi minimal bisa dipertimbangkan gitu. Itu Mas Andre. Oke, terima kasih Mbak Hera. Cukup inspiratif sekali ya, karena memang apa ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan di bidang literasi tentunya di daerah seperti itu. Dan memang orang-orang seperti kita inilah yang nantinya harus bisa bergerak gitu sebagai motornya. Oke, terima kasih Mbak Hera sudah datang jauh-jauh, walaupun datangnya virtual gitu. Kan belum kelar. Iya, sama-sama. Oke, dan terima kasih juga buat yang lain untuk yang sesi terakhir ini. Mungkin ada tambahan dari Mas Panji atau Mas Hanif atau Mbak Rizka yang ingin disampaikan kepada panitia seperti itu. Silahkan kalau Mas Panji. Mungkin sedikit tadi nyambung dari obrolannya Mbak Hera ya, yang emang mungkin kita teman-teman yang jauh dari Perpusnas itu terkoneksi. Mungkin saya sedikit bicara tentang aplikasi Ipusnas itu. Nah, saya sendiri mengalami bahwa aplikasi itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kita semua gitu, apalagi teman-teman yang di daerah gitu kan. Saya yakin juga Mbak Hera sudah mengakses hal itu gitu. Dan saya sendiri pengalaman pribadi itu ya sangat dibantukan sekali gitu, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang emang ruang gerak kita itu terbatas gitu. Jadi Ipusnas itu kan literatur untuk mengerjakan tugas akhir itu bisa diakses di situ gitu. Mungkin demikian sih Mas. Oke, Mas Zanik mungkin. Kalau menurut saya sih untuk Perpusnas ini saya berharap panitia, ya bukan panitia ini saja sih, tapi untuk pihak Perpusnas saya berharap bisa mengkampanyekan Perpusnas ini lebih luas lagi. Jadi setahu saya ya, orang yang mengetahui Perpusnas itu emang udah banyak, tapi belum semua gitu loh. Jadi
saya juga punya banyak teman kan, entah itu teman kuliah atau teman apa gitu, teman main gitu kan. Saya waktu itu pernah aja ke Perpusnas, tapi mereka wah belum pernah nih gitu, Perpusnas kayak gimana sih gitu. Nah maka dari itu saya juga berharap melalui pihak Perpusnas ataupun dari kita nih teman-teman yang hadir di sini bisa menyebarkan mengenai Perpusnas ini, entah tempatnya bagaimana, kemudian koleksi bukunya apa saja, terus habis itu tempatnya bagaimana gitu ke banyak teman-teman lainnya. Jadi biar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan setelah di Perpusnas ini gitu. Jadi intinya gitu lah. Ya mungkin yang saya tangkap mungkin jangan sampai Perpusnas itu wujud dari ya hanya tempat untuk tempat saja. Iya benar maksud saya. Jadi banyak apa ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di Perpusnas sendiri. Tadi kalau misalkan Mas Hanif kan misalkan IT gitu kan, ya mungkin bisa ke area multimedianya gitu. Ya mungkin hal itunya mungkin lebih dipublikasi lagi gitu, sehingga teman-teman yang ya tadi setidaknya wilayah Jabodetabek bisa hadir ke sini ya, bisa melakukan kegiatan tadi macam-macam itu gitu. Ya sama kayak itunya teman saya kemarin yang sampai sekarang saya masih belum mengetahui definisinya, cuma dikasih tahu, Mas kalau bisa di Perpusnas itu bikin event namanya virus literasi. Saya masih virus literasi apaan gitu ya kan, literasinya bagus tapi kata virus, makanya itu ini takutnya virusnya yang berliterasi pikirannya. Saya tahu kok pikirannya Mas Andre. Makanya sampai sekarang orangnya belum bisa kontak saya, cuman memang sudah mau ketemu juga di akhir lebaran nanti mungkin ya gitu. Mungkin bisa lebih mencari celah-celah di saat pandemi seperti sekarang ini, terus semua serba digital, kita juga harus ngikutin zaman seperti itu. Oke, Mbak Rizka, mungkin ada tambahan yang disampaikan sama panitia. Baik, kalau pertama dulu saya ucapin terima kasih ya kepada panitia ya dari acara ini. Terus senang udah bisa ikut, pokoknya acaranya bagus. Terus kalau misalkan yang ingin saya sampaikan itu mungkin boleh lah ya kapan-kapan gitu loh, mungkin dari ketika buat event lagi itu kayak semacam kolaborasi, mungkin bisa dengan komunitas perempuan gitu loh. Komunitas perempuan. Iya. Oh ya. Kalau misalkan perempuan berkisah ada sih banyak sih. Jadi kita kayak kebetulan gak ada yang dari bidang literasi itu dia collab sama perempuan gitu loh, sama komunitas perempuan belum pernah saya temukan sih. Kalau misalkan dari kecantikan udah ada, tapi yang literasi itu kayak Perpusnas gitu nggak ada sih. Oke. Mungkin bisa gitu sih. Siap. Coba nanti bakal dipilih sama panitia. Cuman saya agak pikiran juga itu nanti. Kalau semua wanita, aku yang cowok sendiri. Enggak mesti datang kayak gini. Coba lebih. Mau Mas Andri mau ikut juga. Oke, tampaknya seru sekali obrolan kita di siang hari ini. Namun sayang karena memang waktunya juga sudah mepet sekali. Terima kasih yang sudah gabung via onsite. Ada Mbak Rizka, Mas Hanif, Mas Panji. Terima kasih sudah datang di Perpusnas, sudah ikutan sharing. Terus kemudian terima kasih juga buat Mbak Hera yang sudah datang virtual, walaupun virtual nggak masalah ya kan. Nah harapan semuanya dari panitia juga tadi udah japri saya, yang hadir di sini bisa saling sharing secara pribadi ya. Jadi kayak Mbak Hera tadi, aku pengen nyari buku masalah kesehatan, nanti bisa kontak sama Rizka seperti itu. Nah dari itu mungkin bisa menjalin komunikasi yang baik di bidang literasi. Oke, kayaknya harus saya tutup terlebih dahulu karena sudah siang. Terima kasih atas partisipasi dari panitia juga, dan terima kasih atas kerja bareng seluruh tim redaksi yang bertugas di siang hari ini. Terima kasih juga yang sudah gabung melalui live streaming di YouTube. Ya, oke. Ya.
Oke, akhirnya saya Andriansyah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.